Baik, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di channel saya yaitu channel Fikri Novian Pratama bersama saya Fikri. Nah, kali ini teman-teman kita akan membahas tentang judulnya adalah pentingkah eh, kompetensi atau background dalam menjabat pada jabatan publik. Nah, kita berangkatnya begini teman-teman. Kalau kita melihat apa namanya di pemerintahan itu kan ada beberapa pertanyaan yang mungkin di benak kita itu terlintas ya, teman-teman. Yang pertama adalah apakah menteri ini cocok atau pejabat ini cocok dengan bidang yang dia eh, jabat sekarang? Nah, itu yang menjadi mungkin banyak teman-teman termasuk saya sendiri ya, itu mempertanyakan keputusan-keputusan yang ada. Tapi kita kalau eh, membawa itu ke belakang, itu kan kita melihatnya begini. Saya mengambilnya teorinya di ini ya teman-teman. Menurut pandangan sosiologi politik, menurut eh, elit, teori elit yang dibawakan oleh salah satunya tokohnya White Miles itu mengatakan bahwa kekuasaan itu dibawa oleh elit sehingga untuk mengatur yaitu tadi eh, penguasaan terhadap networking, lalu distribusi pengaruhnya, lalu ada kompromi atau yaitu kong kaling kong lah di dalam pemerintahan tersebut. Nah, itu yang digarisbawahi pada Miles. Lalu saya juga mengutip sedikit teori dari mungkin Weberian, yaitu birokrat melawan atau versus politik. Ya, gini, eh, birokrat itu kita bisa melihatnya dia itu netral, berbasis data dan bekerja sesuai dengan tupoksinya atau dalam artian sesuai kapasitasnya lah, karena dia didukung oleh pengalaman profesionalnya. Nah, sedangkan kalau di orang politik asli itu kan kadang ada visi misi dan mungkin eh, sekitarnya ya kong kaling kong lah dengan penguasa sehingga bisa menjabat pada posisi kementerian tertentu misalkan. Lalu mungkin kita merasakan apakah ini bisa terjadi pada mungkin pemerintahan? Ya, teman-teman, terjadi dan itu sudah sering sekali terjadi. Tapi pertanyaannya adalah eh, apakah kita itu bisa mengatakan itu tidak baik? Ya, belum tentu juga karena kita kembali lagi ada menteri yang mungkin secara background itu tidak bagus, dalam artian tidak cocok, ya teman-teman. Tapi dalam manajerial atau mengatur, mengelola SDM-nya itu bagus, itu juga bisa bekerja bagus. Nah itu pertanyaannya kembali lagi kepada individu masing-masing. Ya kita tidak bisa mengeneralisir semuanya itu buruk dalam artian tidak sesuai dengan kompetensi yang dia miliki, tidak bisa karena eh, dalam suatu kementerian itu banyak sekali teman-teman untuk bisa kita untuk menjadi ahli dalam mungkin dia backgroundnya tidak sesuai tetapi manajerial bagus ya itu bisa memimpin dia memilih orang-orang yang tepat itu berarti kan kita tidak bisa generalisir semuanya kalau pejabat itu harus sesuai pengalaman, latar belakang itu tidak, gitu loh. Itu yang mungkin pandangan saya. Lalu, apakah dalam prakteknya ini apakah akan terus terjadi? Iya, teman-teman. Kita akan melihat mungkin dalam kedepannya itu akan terjadi lagi ya praktek-praktek yang terjadi di pemerintahan itu ya sering perlu berulang. Tapi ya kita juga harus sebagai rakyat Indonesia atau masyarakat Indonesia sekarang itu harus melek dalam artian
Kalau kebijakannya itu baik, kita dukung. Tapi kalau tidak baik atau kurang berpihak atau pro dengan rakyat, kita juga bisa mengkritiknya. Nah itu. Tetapi dalam tanda kutip ya teman-teman, kita harus bisa mengolah informasi dengan bagus dan akurat sehingga harus dilakukan cek dan recheck. Baik, mungkin dari saya sekian dulu teman-teman. Nantikan episode selanjutnya. Terima kasih. Sampai bertemu. Salam sehat selalu. Selamat pagi teman-teman.